الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas segala seluruh nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, yang tak pernah henti, yang Allah tak pernah lalai, Allah tak pernah tertidur, dan Allah tidak pernah melupakan nikmat-Nya untuk dicurahkan kepada hamba-Nya. Namun terkadang kitalah yang lalai akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita yang terkadang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang terkadang banyak tertidur. Kita yang terkadang meninggalkan segala perintahnya. Oleh karena itu hadirin dirahmati Allah, sebagai wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah sudah peringatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabil lasyadid. Bersyukurlah kepadaku wahai hamba, andaikan kau bersyukur maka aku tambah nikmat, dan ketika nanti kita tidak bersyukur kepada Allah, tunggulah azabku amat pedih. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah dalam bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah langkah awal, langkah yang paling utama kita lakukan dalam bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dan penuh dengan kesungguh-sungguhan. Jangan sampai nanti peringatan Allah begitu sayang kepada kita, ketika nanti di akhir hidup kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah. Na'udzubillah. Teriring salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga kita dan selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan anugerah iman dan takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Senantiasa kita basahi lisan ini selalu bersalawat kepadanya, yang kelak menjadi wasilah di yaumil kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan fazkuruni azkurkum. Allah peringatkan kepada kita, ingatlah aku maka aku akan mengingatmu, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian ingkar atas segala nikmat. Hadirin dirahmati Allah, zikir
yang paling utama dan salah satu zikir yang membuat kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendudukkan kesombongan dalam hati ini, yang menghilangkan kelalaian dan kelupaan kita kepada Allah atas segala nikmatnya. Zikir yang harus menjadi rutinitas bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang terus memperbaharui takwanya. Dan itu adalah perintah Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir kepada Allah, ingatlah Allah ketika engkau dalam keadaan berdiri, beraktivitas. Wa qu'udan, saat kau sedang duduk, saat kau sedang menerima amanah, apapun amanahmu, apapun pekerjaanmu. Wa 'ala junubihim, ketika engkau pun sedang beristirahat, ketika engkau sedang santai, maka jangan pernah lalaikan lisan ini terus dibasahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang membuat kita bertambah ketakwaan kita kepada Allah, sebagaimana Allah sampaikan zikir sifat orang-orang bertakwa itu, yaitu wazari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Orang-orang yang senantiasa bersegera beristighfar kepada Allah, yang senantiasa menjaga istighfarnya, itulah u'iddat lil muttaqin, sifat-sifat yang terdapat ketakwaan pada seorang hamba. Ia tidak akan meninggalkan istighfar. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Istighfar adalah kalimat utama, kalimat pertama yang telah diajarkan oleh ayahanda Adam alaihi salam, nenek moyang kita. Fattalaqa Adam min rabbih kalimati fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhan, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Kalimat yang diazankan Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihissalam ketika ia telah digoda oleh iblis yang membuat dia diusir di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat ini Allah kembali mengangkat derajatnya, menerima taubatnya Adam. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfar yang diajarkan kepada. Begitupun Nabi Yunus alaihissalam, sang Zunnun julukannya, kunyahnya, ketika ia diuji Allah, diperingatkan Allah dalam kondisi yang terdesak, tidak ada selain pertolongan kecuali pertolongan Allah, berada di dalam perut ikan paus. Kepada siapa dia harus meneruskan dakwahnya, memohon pertolongan? Hanya kepada Allah. Dan hari itu Allah ajarkan kembali kalimat yang akan memudahkan urusannya saat itu, yang membutuhkan pertolongan saat itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Hadirin yang dirahmati Allah, bahkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun bersumpah di depan para sahabat, wallahi inni li astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumil aqsari min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, aku memohon ampun kepada Allah, padahal dosa-dosaku sudah dijamin Allah, aku dijaga dari dosa-dosa, dan aku termasuk hamba Allah yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku beristighfar dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita
Apa jabatan kita? Apa amal ibadah yang paling utama dari diri kita, yang membuat kita semakin percaya diri, merasa sombong dengan apa yang kita miliki, harta yang saat ini kita nikmati, keluarga yang bahagia bersama kita, semua yang kita miliki itu adalah titipan kepada Allah, tidak pantas disombongkan. Namun terkadang kita melupakan Allah. Istighfar, berapa yang sudah kau sering ucapkan dalam kehidupan? Apakah hanya mengandalkan istighfar ba'da salat? Hanya 3 kali kau sholat 5 waktu, itu pun 5 kali, hanya 15 kali, atau bahkan kurang dari itu. Bahkan ada yang ba'da salat langsung pergi. Sehebat apa kita? Al-insanu khata'un wa khairu khata'un at-tawabin. Kita ini manusia, tidak luput dari rasa salah dan dosa. Dan sebaik-baik manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang senantiasa menjaga taubatnya kepada Allah. Wasari'u ila maghfirati. Kalau urusan Allah udah urusan berkaitan dengan akhirat, jangan pernah ditunda. Karena kita tidak tahu rahasia umur kita. Hadirin rahmati Allah. Pernahkah kita mengevaluasi bagaimana kehidupan kita selama ini? Istighfar adalah kalimat yang sangat luar biasa. Istighfar, fadilahnya berkaitan dengan kehidupan kita. Ketika ada seorang sahabat Umar bin Khattab, khalifah kita, sering didatangi oleh ketika kekhalifahan beliau selama kurang lebih 8 sampai 9 tahun. Ketika di pertengahan beliau telah diuji Allah, beberapa daerah kekuasaannya dipenuhi dengan kekeringan. Seluruh perkebunan bahkan peternakan mereka banyak yang mati. Lalu datang kepada Khalifah Umar, wahai Khalifah, engkau adalah sahabat Nabi, engkau adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau orang saleh. Wahai Khalifah, berdoalah kepada Allah agar kami diturunkan hujan, agar Allah menghentikan semua musibah ini kepada kami. Lalu pada saat itu Umar bin Khattab berdoa kepada Allah, tetapi tidak turun hujan. Lalu beberapa kemudian Umar bin Khattab kembali ke rumahnya dan ia merenungkan diri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dengan firman Allah di dalam surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Maka Umar pada saat itu menyampaikan ayat ini kepada seluruh penduduknya, kepada seluruh masyarakatnya di depan mereka. Dan mereka saat itu beristighfar dan bertobat kepada Allah ba'da dibacakan ayat ini. Maka dalam beberapa detik tidak lama turunlah hujan pada saat itu. Hadirin rahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, man aksara min istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesedihan dalam kehidupannya, dan Allah akan lapangkan semua dalam kesempitan kehidupannya, dan Allah akan datangkan rezeki kepada dirinya dari tempat yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala memperkuat dengan ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa
yang senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah, senantiasa menjaga istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaj'al lahu makhraja, ketakwaannya, istighfarnya akan menjadi penyebab Allah akan bukakan solusi dari setiap permasalahan. Hadirin rahmati Allah, permasalahan hidup kita kali ini semua berkaitan dengan segala dosa yang kita lakukan. Bahkan Imam Ali rahimahullah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya musibah datang dikarenakan dosa kita, dan musibah akan diangkat Allah dikarenakan tobat kita. Oleh karena itu hadirin rahmati Allah, perbanyaklah istighfar, karena dia adalah solusi dari setiap permasalahan kita. Perbanyaklah istighfar, jangan kau tinggalkan istighfar, bahkan jadikan istighfar zikir wajib dalam setiap membasahi lisan kita, setiap waktu kita, bahkan waktu luang kita. Istighfar bukan hanya menyelesaikan permasalahan kita, bukan hanya memberikan apa yang kita inginkan. Istighfar pun akan mengabulkan segala doa kita. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, beliau dari Mesir tidak tahu berjalan ke Damaskus tanpa tujuan. Hatinya tertambat kepada satu tempat, satu daerah. Hatta beliau sampai di Damaskus tersebut, beliau seorang musyafir keletihan sampai ba'da Isya saat itu. Beliau selesaikan sholat Isya. Beliau letih dengan perjalanannya, lalu istirahat di masjid dan diusir oleh marbot, tidak diperbolehkan. Maka ia melanjutkan perjalanannya. Melihat sang Imam Ahmad diusir di masjid, sang tukang roti depan masjid yang berjualan memanggil, "Ya Syekh, kau bisa istirahat di tempat." Kisah ini luar biasa, sering kita dengarkan. Bagaimana sang tukang roti bersama dengan Imam Ahmad pada saat itu. Imam Ahmad beristirahat. Ketika sedang istirahat, belum terpejam matanya, ia memperhatikan dan mendengar, lisannya tidak pernah berhenti. Ketika memegang adonan roti, ia mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. Terus dia lakukan. Maka sang Imam Ahmad bertanya, "Ya Syekh, mohon izin, bolehkah aku bertanya? Sudah berapa lama engkau melakukan tasbih, takbir dan istighfar sampai dengan saat ini yang aku dengar?" "Sudah lama ya Imam Ahmad, sudah lebih dari 20 tahun." "Apa yang kau dapat dari zikirmu itu?" "Alhamdulillah, seluruh segala doaku diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selama kurang lebih 20 tahun. Cuma satu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Imam Ahmad dengan kerendahan hati, dengan rasa khawatir bertanya, "Mohon maaf, bolehkah aku mengetahui apa itu doamu yang satu yang belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala?" Maka sang tukang roti mengatakan, "Aku sangat mencintai dan merindukan seorang ulama, Imam Ahmad bin Hanbal. Aku selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, sebelum Imam Ahmad meninggal dunia, atau bahkan aku yang meninggal dunia, izinkan aku ya Allah bertemu dengan dia. Izinkan aku ya Allah bisa bertemu dengannya. Dia ada ulama yang soleh." Imam Ahmad mendengar perkataan sang tukang roti. "Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Ya Syekh, aku adalah hamba Allah yang fakir ini. Akulah Imam Ahmad." Maka bergetarlah hati sang tukang roti. 20 tahun istighfarnya. 20 tahun istighfarnya. Bahkan Nabi Ayub alaihi salam, Allah uji, pernah dia melanggar perintah Allah? Tidak pernah. Langsung diuji. Kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya yang 10, ditinggalkan beberapa istri, hanya satu yang bertahan. Selama 18 tahun sang istri yang setia, yang solehah menemaninya, berkata kepada Nabi Ayub, "Wahai Ayub, kau adalah hamba Allah, kau kekasih Allah, kau Rasulullah, mintalah kepada Allah
Ayub mengatakan, aku diberikan nikmat selama 20 tahun sama Allah. Ini baru 18 tahun Allah mengujiku dengan penyakit ini. Pantaskah? Maka diam sang istri. Lalu berlalulah sampai 20 tahun lebih, sang istri pun mengingatkan kembali. Dan saat itu Nabi Ayub pun berdoa kepada Allah. Apa yang diminta? Tidak. Dia tidak minta disembuhkan. Dia tidak minta hartanya. Tapi dia hanya beristighfar kepada Allah. Dan dia mengatakan, ya Allah, engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saat itu Allah kembalikan semua yang dimiliki Nabi Ayub, bahkan berlebihan. Min haitsu la yahtasib. Tidak dari jalan yang tidak diduga-duga oleh Nabi Ayub alaihissalam. Hadirin dirahmati Allah. Sudah berapa lama istighfar yang kita lakukan? Dan berapa banyak? Sementara terkadang kita mengeluh dengan seluruh doa-doa kita yang belum diijabah oleh Allah. Pantaskah kita mengeluhkan segala doa kita ketika belum diijabahkan oleh Allah? Tahukah seberapa besar dosa yang kita lakukan kepada Allah? Apakah dengan yang kita sering minta kepada Allah pantas untuk segera dikabulkan? Sementara kita jarang beristighfar kepada Allah. Sementara terkadang kita jarang bertaubat kepada Allah, melalaikan dosa-dosa kecil yang tak terlihat. Padahal kita tahu Allah itu Sami'un Basir. Allah maha melihat yang kita lakukan. Walaupun kita dalam diam-diam melakukan dosa itu. Walaupun orang tidak mendengar, tapi Allah maha mendengar. Hadirin rahmati Allah. Jaga ketakwaan kita ini dengan menjaga zikir istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita. Semoga Allah menerima segala istighfar kita. Semoga Allah istiqomahkan hati ini untuk selalu berzikir kepada Allah, terutama dengan zikir istighfar kita. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallimu ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala 'aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Adada ma khata bihi 'ilmuk wa khatta bihi qalam wa ahsahu kitabuk wa radallahu an sadatina Abi Bakr wa Ummar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in tabi'ihim bi ihsani ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anta rabbuna, Allahumma la ilaha illa anta rabbuna, anta khalaqtana wa nahnu ala abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na abu'u laka bi ni'matika alaina fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah biha, ya Allah biha
Ya Allah bi husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tada' fina wa la ma'ana syakiyyan wa la mahruman. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.